Kajian ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bertemu kembali di sore hari ini menjelang berbuka puasa. Kembali kita membahas sunnah-sunnah harian. Kembali kita ingatkan bahwasanya kita telah membahas beberapa sunnah harian, mulai dari bangun tidur, kemudian qada hajat, kemudian menggosok gigi, kemudian biasanya setelah menggosok gigi seorang itu berpakaian, kemudian biasanya juga sunnah yang terkait bersisir ataupun terkait dengan rambut. Kemudian kita juga sudah bahas kemarin terkait dengan memakai cincin. Biasanya setelah itu semua selesai, maka sebelum keluar rumah biasanya seseorang itu makan dulu, makan terlebih dahulu. Taib. Ini yang biasanya kalau dia mendapatkan hidangan sarapan di rumahnya. Berarti kita harus mempelajari bagaimana sunnah-sunnah yang terkait dengan makan. Ya. Minum insya Allah berikutnya. Kita hanya terkait dengan makan. Ikhwah, perlu kita ketahui bahwasanya seorang muslim itu ketika dia makan, motivasi dia makan beda dengan motivasi yang non-muslim. Allah Subhanahu wa taala firman, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathal lahum. Orang-orang kafir itu, mereka itu makan dan bersenang-senang sebagaimana yang dilakukan oleh hewan-hewan. Wan naru mathal lahum, neraka tempat mereka kembali. Berarti seorang muslim tidak seperti itu. Dia makan itu bukan sekedar untuk memenuhi selera dia, tidak. Dan dia juga bukan hidup untuk makan. Mereka yang hidup untuk makan adalah makhluk yang berkaki empat. Mereka hidup memang untuk makan. Tapi manusia tidak, ikhwah. Ya. Mereka makan untuk apa? Supaya bisa mempertahankan kehidupannya. Hidupnya itu untuk Allah. Oleh karena itu ikhwah, seorang muslim yang makan, hendaklah di situ ada nilai ibadahnya. Bagaimana? Dengan memposisikan niatnya. Jadi ketika dia makan,
Dia niatkan, ya Allah, saya ini makan supaya saya kuat beribadah kepadamu ya Allah. Atau dia makan, ya Allah, saya hari ini banyak tugas untuk mencari nafkah anak istriku. Dan itu merupakan kewajiban yang telah Engkau wajibkan kepada kami para suami. Ya Allah, saya makan supaya saya menjadi kuat. Dengan demikian ikhwatiddin, makannya kita itu menjadi ada nilai ibadahnya, ada nilai pahalanya. Oleh karena itu, ya, hendaklah kita makan itu memiliki niat. Ada dia. Ada tujuannya kita makan. Tidak sekedar lapar makan. Ikhwah, yang lapar makan itu bukan manusia. Ya, bukan. Setelah dia kenyang, tidur. Dia lapar, baru dia cari makan lagi. Ikhwah, itu tidak layak untuk manusia. Itu hanya layak untuk hewan. Seorang muslim, dia makan agar dia kuat melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah diembankan Allah ke pundaknya. Oleh karena itu ikhwatiddin, mari kita perbaiki niat kita. Jangan sampai setiap hari kita makan tetapi tidak ada nilai pahalanya. Tidak ada nilai pemberat timbangan kebaikan kita nanti di hari akhirat. Sangat disayangkan kan? Makanya mari kita perbaiki, luruskan niat kita, baguskan. Kemudian ikhwah, ya, sebelum kita makan, pastikan dulu apa yang kita santap itu merupakan makanan yang halal. Harus benar-benar halal. Kalaupun gak jelas, itu hindari. Karena Rasulullah, bismillahirrahmanirrahim, wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Para pemirsa sekalian, mohon maaf tadi ada sedikit kendala sehingga siaran kita tertunda. Baik ikhwah, kita sudah sampai pada bicara masalah makan tadinya. Bahwasanya kita sebagai seorang muslim hendaklah memiliki niat dan meluruskan niat kita. Apa tujuan kita itu makan? Apa tujuan kita itu makan? Tadi telah kita singgung bahwasanya kita itu makan agar kita itu kuat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Agar kita mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diembankan Allah kepada kita. Yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Oleh karena itu, ya, kalau kita makan dengan motivasi seperti ini, maka otomatis dalam aktivitas makan kita itu kita memiliki nilai ibadah, ya, kita memiliki nilai ibadah. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Sebelum kita makan, ada satu hal yang penting sekali untuk kita ingatkan, yaitu pastikan makanan yang Anda konsumsi adalah makanan yang halal. Pastikan makanan yang Anda konsumsi adalah makanan yang halal, bukan makanan yang tidak halal. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surah Al-Mu'minun ayat 51, ya ayyuhar rusulu kulu minnat thayyibati wa'malu sholihan inni bima ta'maluna alim. Wahai orang-orang yang beriman, wahai para rasul sekalian, makanlah dari makanan yang baik-baik, wa'malu sholihan. Hendaklah kalian beramal soleh. Inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu lakukan. Jadi ikhwah, dalam masalah ini, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaitkan makanan yang baik itu dengan beramal soleh. Artinya apa ikhwatiddin? Makanan yang baik itu dengan beramal soleh, maksudnya
seorang yang makan makanan yang baik itu bisa memotivasi dia untuk melakukan amalan-amalan soleh. Bisa memotivasi dia untuk melakukan amalan-amalan soleh. Karena ini bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian lakukan. Oleh karena itu, hendaklah makanan yang kita makan itu, ya, hendaklah makanan yang kita makan itu dapat membawa kita untuk mengamalkan amalan soleh. Dan itu maksudnya bagaimana? Makanan yang kita makan hendaklah makanan yang halal. Ya. Makan yang kita makan hendaklah makanan-makanan yang halal. Demikian ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum. Baik, jadi dalam masalah ini, ya, dalam masalah ini kita berupaya dengan sekuat mungkin untuk menyantap makanan yang halal. Baik. Kemudian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Selanjutnya, setelah niat kita harus motivasi bagus, kemudian kita berupaya untuk mendapatkan makanan yang halal, ya. Kemudian selanjutnya ikhwah, yaitu perhatikan wadah makanan yang tempat makanan kita. Apakah wadah itu wadah yang dibolehkan kita gunakan? Perlu kita ketahui bahwasanya pada dasarnya hukum syariat kita membolehkan memakai wadah apapun ketika kita mau makan. Mau pakai wadah yang terbuat dari metal, mau yang terbuat dari tembikar, mau yang terbuat dari tulang, mau yang terbuat dari apalagi besi atau kaca, melamin, nggak ada masalah ikhwatiddin. Namun ternyata ada satu yang tidak dibolehkan. Apa itu? Menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Membuat ya makan dengan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Ini dikecualikan dari kebolehan tersebut. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddah." Janganlah kalian makan, janganlah kalian minum dengan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafihima. Dan juga jangan kalian makan dengan wadah itu. Jadi di sini ikhwah, Rasulullah benar-benar mengharamkan dan melarang tidak boleh seorang muslim makan dengan menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Bahkan dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ummu Salamah, beliau mengatakan innama yujarjiru fi batinihi nar jahannam. Sungguhnya mereka yang menggunakan, yang makan ataupun minum yang menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak, berarti dia sedang menyala-nyalakan api neraka dalam perutnya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya, ya, menggunakan makan dan minum menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak hukumnya haram dikarenakan apa? Dikarenakan ada ancaman neraka di sana. Selanjutnya ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, ya, setelah niat kemudian kita pastikan makanan yang kita santap adalah makanan yang benar-benar halal, tidak ada syubhat di situ. Kemudian wadah yang kita gunakan juga wadah yang memang dibolehkan. Selanjutnya apa ikhwatiddin? Marilah kita makan itu bersama, berkumpul, ya, untuk menambah keberkahan daripada makanan tadi. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia makan selalu tidak kenyang. Makan nggak kenyang, makan nggak kenyang. Kemudian apa dia bertanya kepada Rasulullah, mengapa demikian ya Rasulullah? Lantas Rasulullah SAW menyarankan,
ijtami'u ala ta'amikum, makalah kalian bersama-sama bareng. Wadhkuru smallahi alaihi yubariku lakum fih. Sebutkan nama Allah, Allah akan berkati makanan kalian tersebut. Kemudian sejak sahabat tadi mempraktekkan apa yang dianjurkan Rasulullah SAW, sejak itu dia merasa kenyang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, jadi ikhwah, kalau mau makan itu sebaiknya berkumpul bareng tuh. Kalau bisa satu talam, ya, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW bersama para sahabatnya. Syekh Yahya Al-Hajuri ada mengumpulkan satu kitab 40 hadis. Beliau namakan bukunya Arba'un Al-Hasan fi Ijtima'i 'ala Ta'am. Ada yaitu 40 hadis tentang bareng berkumpul di saat seorang itu makan. Jadi makannya bersama-sama. Buku ini ditakdim oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Madkhali. Jadi ikhwafiddin, sebaiknya kalau kita makan itu bersama-sama, bareng. Memang ya, kalaupun sendiri-sendiri tidak apa-apa, karena Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam surat Nur, apa kata Allah? Laisa 'alaikum junahun an ta'kulu jami'an aw ashtata. Tidak mengapa kalian makannya bareng aw ashtata ataupun sendiri-sendiri, tak apa-apa. Tapi akan lebih berkah, akan lebih baik kalau makannya bareng bersama-sama. Selanjutnya ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, ya, sebelum makan pastikan tangan Anda itu harus bersih. Ya, pastikan, karena kalau tangan kita nggak bersih, sementara kita menggunakan tangan, ya kita tidak tahu ada kotoran. Pastikan bersih. Terserah mau dibersihkan pakai apa. Mau dibersihkan pakai pakai air, pakai sabun atau pakai hand sanitizer, terserah. Ya. Jadi intinya pastikan tangan Anda itu benar-benar bersih. Ya. Jangan menyentuh makanan kecuali tangan Anda bersih. Karena itu untuk menjaga kesehatan kita juga. Selanjutnya ikhwafiddin, kalau ternyata makanan kita makanan panas, maka disunnahkan untuk menunggu makanan tersebut hingga dingin. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna a'zamu lil barakati fa innahu a'zamu lil barakati." Yaitu makanan yang tidak panas kita makan ketika makan tersebut sudah dingin, maka itu lebih besar berkahnya. Ya, lebih besar berkahnya. Jadi jangan makan panas-panas. Selanjutnya, ikhwah, kalau kita melihat makanan yang tidak membangkitkan selera kita, atau kita telah cicipi tapi tak cocok dengan selera kita, mungkin entah kepedasan lah, atau mungkin kurang garamnya, atau gosong misalnya, maka kita yang akan menyantap makanan ini, apa yang kita lakukan? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kana sallallahu alaihi wasallam la ya'ibu ta'aman qattun." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah sekalipun beliau mencela makanan. Idza ishtaha akalahu wa idza kariyahu tarakahu. Kalau beliau suka, beliau santap, kalau enggak beliau tinggalkan. Ya. Demikian itu adabnya kita terhadap makanan. Terutama dibagi para suami, ya, dia pulang makan, sementara si istri sudah dari pagi belanja, memasak, menyiapkannya, menghidangkannya, sehingga seorang suami datang untuk menyantap. Kemudian ketika dia santap, dia cerca nih makan, ini makanan apa, tidak enak segala macamnya. Ya, maka itu satu hal yang enggak layak ikhwafiddin. Hancur hati sang istri. Hancur. Karena dia sejak pagi dia menyelesaikan itu. Untuk apa? Untuk menyediakan makanan sang suami yang tercinta. Ternyata kalau suami mencela makanan yang dia hidangkan, ya, itu tentu membuat dirinya semakin capek. Kalau dia lihat suaminya semangat dalam menyantapnya, lahap menyantapnya, ya, capek yang dia, letih yang dia rasakan, yang dia lakukan, yang dia rasakan karena kerja dari pagi sampai siang, itu insya Allah akan hilang dan sirna. Tetapi ikhwah, ketika sang suami
mencela makanan, maka beban mentalnya akan semakin berat. Makanya tidak boleh kita mencela makanan. Kalau kita suka silahkan santap. Kalau enggak, ya jangan dicaci maki. Tidak usah dimakan. Demikian ikhwatiddin. Dan kalau seorang suami dia berbohong juga boleh dalam masalah ini. Ketika si istri bertanya, gimana bang masakan saya, enak? Oh enak, Masya Allah. Luar biasa enak, boleh. Ya. Padahal dalam hatinya, ya Allah keasinan ini seperti minum air laut. Bisa saja seperti itu. Dan dalam masalah ini dibolehkan. Atau dengan yang lebih bijak. Masya Allah makanan ini enak loh dek. Tapi garamnya dikurangi. Begitu. Tapi ini makanan apa? Makan asin. Macam minum air laut. Begitu. Tentu ini membuat orang yang masak itu menjadi menjadi tertekan, menjadi tidak enak. Demikian ikhwatiddin. Maka jangan mencela makanan. Karena Rasulullah SAW idza ishtaha akalah wa in kariyahu tarakah. Kalau dia suka dia santap, kalau enggak dia tinggalkan. Dah tanpa ada ngomong. Demikian. Sang istri juga harus pahamlah ketika suaminya tidak mencela makanan, jangan perasaan berarti enak. Ya, juga punya rasa. Wah, suami saya enggak enggak menyantap makanan saya. Begitu. Berarti tafsirkan sendiri. Demikian. Kemudian selanjutnya ikhwatiddin rahimahullah wa iyyakum, sebelum kita menyantap makanan ada doanya. Di antara doanya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abi Daud dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum ta'aman falyaqul," apabila salah seorang kalian menyantap makanan hendaklah dia ucapkan Allahumma barik lana fihi wabdilna khairan minhu. Ya Allah, berkahi kami pada makanan ini dan gantikan dia dengan yang lebih baik. Allahumma barik lana fihi wa abdilna khairan minhu. Kalau dia mau menyantap makanan buka puasa, lain lagi, ya, yaitu zahabat dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Imam Hakim dengan sanad yang sahih. Selanjutnya ikhwatiddin, setelah dia mengucapkan doa, maka ada satu ucapan lagi yang harus dia ucapkan sebelum dia menyantap makanannya. Apa itu? Ucapan bismillah. Ingat, bismillah. Tidak pakai Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Apa dalilnya? Dalilnya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum ta'aman," apabila salah seorang kalian mau menyantap makanannya, falyakul bismillah. Hendaklah dia katakan bismillah. Ingat, tidak ada pakai Ar-Rahman dan tidak ada pakai Ar-Rahim. Bismillah. Fa inna siya fi awwalihi, kalau ternyata sebelum dia santap makanannya lupa dia baca bismillah. Kadung ingat setelah dia makan, ketika dia makan baru teringat. Fa inna siya, kalau ternyata dia lupa, teringat ketika dia sedang makan, falyakul bismillahi awwalahu wa akhirahu. Hendaklah dia mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Jadi ikhwah, sebelum kita makan, ya, kita baca doanya, Allahumma barik lana fihi wabdilna khairan minhu. Kemudian bismillah, silakan santap. Kalau ternyata lupa, maka ucapannya bismillahi awwalahu wa akhirahu. Demikian. Kenapa kita tadakan tadi tidak pakai Ar-Rahman Ar-Rahim, enggak pakai Bismillahirrahmanirrahim? Karena ikhwafid di dalam hadis, coba perhatikan, Rasulullah katakan, kamu ucapkan Bismillah. Kalau lupa, Bismillahi awalahu wa akhirahu. Kalau kita katakan ada Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya, berarti ucapan kita Bismillahirrahmanirrahim. Kalau lupa, Bismillahirrahmanirrahim awalahu wa akhirahu. Ternyata ketika menyebutkan
Bismillahi awwalahu wa akhirahu, itu tidak ada penyebutan Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya. Jadi ikhwatiddin, kif min haitsu waqaf. Hendaklah kita berdiri di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri. Tidak kita tambah dan tidak kita kurang. Jadi cukup ketika kita mau makan ucapan bismillah. Kalau lupa, teringat ketika sedang makan, bismillahi awwalahu wa akhirahu. Kemudian ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum. Apa fungsi hikmah? Kenapa kita harus baca bismillah? Ikhwah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir menceritakan bahwasanya mereka yang makan tidak menyebutkan bismillah, maka dia sedang makan bersama setan atau setan ikut makan bersama dia. Mau nggak kita menyuguhkan makanan untuk musuh besar kita setan? Makanya jangan lupa bismillah. Kalau bisa pun kita ketika kita makan bareng, ingatkan kawan-kawan kita, udah bismillah belum? Udah bismillah belum? Atau ketika kita makan di rumah misalnya, makan bareng dengan anak dan istri, udah lupa udah baca bismillah belum? Gitu. Jangan jangan malu, ya. Jangan malu. Ya mungkin kita lupa. Bukan dikarenakan kita tidak ingin membaca, ya, tapi karena lupa. Ya kalau kita misalnya diingatkan anak kita, Abi, sudah baca bismillah belum? Oh ya belum. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Jangan malah marah. Oh habis sudah tua, mana mungkin, apalagi ustadz, mana mungkin lupa. Enggak ada ceritanya itu ikhwah. Ya, itu takabur namanya. Anak kita tuh betul. Kalau memang kita lupa, ya sudah. Oh iya, memang betul Abi lupa. Jadi bismillahi awwalahu wa akhirahu itu enggak aib ikhwah fiddin. Ya. Tidak aib. Kita lupa baca bismillah dan teringat ketika sedang makan, kita baca bismillah awwalahu wa akhirahu, itu bukan aib. Jadi jangan merasa direndahkan ketika ada orang yang mengingatkan kita, Pak sudah baca bismillah belum? Jangan merasa direndahkan. Ya, kita seharusnya mengatakan jazakallahu khairan telah mengingatkan saya. Kenapa? Kalau tidak saya makannya dengan setan. Demikian ikhwah fiddin, ya. Selanjutnya ikhwah fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kalau ada beberapa hidangan di hadapan kita, di sana ada buahan, ada makanan yang lainnya, maka mulailah dengan menyantap buahan. Para ulama kita mengambil ini dari firman Allah Subhanahu wa taala soal Waqiah ayat 21 dan 20. Allah berfirman, "Wa faqihatim mimma yatakhayyarun." Di mana penduduk surga itu makan buah-buahan yang terpilih, pilihan. Walahmi tayrim mimma yashtahun. Dan kemudian baru mereka makan daging burung yang sangat lezat. Demikian. Dari sini para ulama mengambil istinbat bahwasanya sebaiknya sebelum makan itu makan buahan dulu, baru kemudian makan makanan pokoknya. Ya, kalau dahulu kan kita sebutkan, kalau orang Medan bilang cuci mulut. Nah, biasanya kan kalau kita makan pisang itu di akhir tuh, sudah makan nasi tiga piring baru makan pisang, cuci mulut. Nah, sebenarnya terbalik. Makan pisang dulu, ya sudah makan. Kalau kata ahli herbalis itu menyiapkan nutrisi dulu, sebelum menyantap makanan pokok kita. Baik. Selanjutnya ikhwah fiddin rahimani Allah wa iyyakum, ini juga enggak kalah pentingnya. Apa itu? Ketika kita mau menyulangi makanan ini ke mulut kita, ingat, santap dia dengan menggunakan tangan kanan. Santap dengan menggunakan tangan kanan. Mengapa ikhwah fiddin? Rasulullah menyebutkan kenapa. Pertama, mungkin yang mengikuti acara ini masih ingat dari Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammun. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka menggunakan yang sebelah kanan lebih dahulu. Fitana ulihi, ketika pakai sendal, wa tarajjulihi, ketika bersisir, wa tatahurihi, ketika bersuci, wa fi sya'nihi kulli, dan semua urusan kehidupannya, ya. Demikian juga makan itu kita gunakan tangan kanan. Itu pertama sunnahnya. Yang kedua, Rasulullah bersabda, la ta'kulu bisyimali wala
la 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 yashrabanna ahadukum bishimalihi janganlah salah seorang kalian minum dengan tangan kiri, wala ta'kulu biha, dan jangan juga makan dengan tangan kiri. Kenapa? Fa inna syaitan ya'kulu wa yashrabu biha. Karena sesungguhnya setan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Jadi Rasulullah mengatakan, la ya'kulanna ahadukum bishimalihi wa la yashrabanna biha fa inna syaitan ya'kulu wa yashrabu biha. Janganlah salah seorang kalian makan dan minum pakai tangan kiri, karena setanlah yang makan dan minum pakai tangan kiri. Berarti apa? Kita dilarang di sini menyerupai setan. Mereka yang makan dengan tangan kiri itu berarti makannya seperti makan setan. Ya. Ingat ikhwatiddin, mengenai makan dengan tangan kiri ini, dengan tangan kanan ini, itu bukan hanya makan makanan pokok. Kita makanan ringan juga harus menggunakan tangan kanan. Makan kacang misalnya, ya. Kita buka tuh kulitnya. Udah. Ketika kita menyulangi isi kacangnya, maka itu pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Walaupun mungkin pas kita buka ternyata isi kacangnya berada di sebelah kiri. Ya kita pindah ke kanan, baru kemudian kita sulangi ke mulut kita. Demikian ikhwatiddin. Ibu-ibu misalnya lagi masak gulai ini, mau ngetes, udah dites kan biasanya ambil centong, nah centong gulai solet namanya ya, kemudian diletakkan di tangan kiri, kemudian dites, ini salah, hendaklah dia gunakan pakai tangan kanan. Ya, ketika dia makan apa saja jenis apapun harus yang menyulangi ke mulut itu adalah tangan kanan. Kalau tidak dia sedang menyerupai setan. Makan bonbon, makan kuaci misalnya, tahu ya kuaci kan kecil tuh, nah buka-buka tangan kanan. Intinya yang menyulangkan ke mulut itu adalah tangan kanan. Ya, jadi ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, ya, sulangkan makanan ke mulut Anda dengan tangan kanan. Selanjutnya ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, yaitu kita dilarang makan sambil telungkup. Apa namanya? Tengkurap, ya. Kita dilarang makan sambil tengkurap ataupun telungkup. Oh, apa ada orang makan? Iya, memang. Kalau dia makan nasi, kalau dia makan lontong yang memang tidak ada sampai tengkurap, bisa kesedaan. Tapi ketika dia makan bonbon, mungkin dia sambil nengok televisi, sambil lihat bola, misalnya pertandingan bola, sambil telungkup, kakinya dinaikkan ke atas, ya, telungkup naikkan ke atas sambil dia makan makanan ringan, popcorn misalnya, nggak dibolehkan, ya, dilarang makan sambil telungkup. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Ibnu Majah, bahwasanya Naha Rasulullah SAW anil julusi ala ma'idatin yushrabu 'alaiha al-khamr. Nabi SAW melarang duduk di hidangan yang ada khamernya. Wa ayyakula rajulu wa huwa mumbatihun ala batni. Beliau juga melarang seorang itu makan sambil telungkup. Makan dengan posisi telungkup atau tengkurap. Kemudian ikhwatiddin, ketika kita makan, ya mungkin kita makan kurma nih, atau kita makan bareng-barengan kawan jeruk misalnya, ya. Maka adabnya kita ambil satu, kurma satu, demikian. Atau ada hidangan kue itu, ada risolnya, ada lumpianya, ada tahu isinya, ada lumpangnya misalnya. Apalagi, ya apa sajalah. Jadi adabnya bagaimana? Kita ambil satu, bukan ambil sekali tiga. Ya, nggak dibolehkan ikhwah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Khatib Fit Tarikh, dalam kitab tarikhnya dari Abdullah bin Umar, di mana Rasulullah SAW bersabda, man akala ma'a qaumin tamron fala yukrin. Barang siapa di antara kalian yang makan bersama yang lain, fala yukrin. Jangan dia mengambil lebih daripada satu, sekali ambil. Illa ayya'danu lahu, kecuali kalau mereka izin. Demikian. Jadi kalau kita makan jeruk, jangan sekali tiga ambil.
Kita ingin makan kue, jangan sekali 3 ambil, nampak congoknya, nampak rakusnya. Ya, enggak dibenarkan ikhwatiddin, ya. Enggak sopan. Tidak sopan. Kecuali kalau memang makanan-makanan yang memang enggak ada orang ambil satu-satu, makan kacang misalnya. Ya, di hadapan kita ada kacang tojin atau kacang tanah, enggak ada orang ambil satu biasanya. Berarti apa ikhwatiddin? Itu sudah urfinya makan kacang seperti itu. Secara urfi dia kalau orang makan kacang mengambil lebih daripada satu, itu secara urfi dia sudah dapat izin. Karena memang cara makan kacang seperti itu. Tidak satu-satu. Ya, tidak satu-satu. Kita makan nasi, apa ambil satu-satu? Kapan habisnya satu-satu? Kalau ada orang makan nasi bareng kawan-kawannya dengan familinya satu-satu katanya mau melaksanakan hadis ini, itu orang gila kata orang. Karena urfinya makan nasi bukan satu-satu, bukan sebutir-sebutir. Urfinya ya sekali banyak, sekali pakai sendok nasi, begitu. Jadi dalam masalah ini kembali kepada urfi. Apakah makan itu biasa diambil satu-satu ataukah sekali banyak? Ya tentunya makan seperti kita makan kacang. Urfinya kita ambil segenggam, kita makan, ya. Kalau kita ambil begini, ya otomatis orang bilang congok. Kenapa? Tidak begitu orang ambil, nampaknya dia orang rakus. Demikian ikhwatiddin. Ya, jadi kembali kepada urfinya. Urfi itu kebiasaan orang setempat. Kemudian ikhwatiddin, selanjutnya yaitu kalau kita makan ada yang jatuh. Kita makan ada yang jatuh. Makan nasi nih, ada yang jatuh tuh dari di samping piring kita, maka diambil. Ya. Atau kita makan makan jeruk tuh, jatuh tuh di meja, ambillah dimakan. Kenapa harus demikian? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Jabir, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Idza akala ahadukum ta'aman," apabila salah seorang kalian makan, fasaqatat luqmatuhu, jatuhlah makanannya, falyumit ma rabahu minha summa liyat'amaha, hendaklah dia ambil dan dia bersihkan kemudian dia makan. Wala yada'aha lisyaitan, jangan dia biarkan dimakan setan. Kalau orang Medan bilang itu rimah-rimahnya itu. Kan ada orang makan nasi ada berjatuhan begitu ikhwatiddin. Maka itu dikutip. Ya, dikutip dan dimakan kembali. Kalau kita biarkan maka yang makan itu setan. Kita sedang menggemuk-gemukkan setan ikhwatiddin. Ya, sedang menggemuk-gemukkan setan. Jadi misalnya nih kita makan jeruk nih. Ya, jeruk kan kalau kita buka tuh ada potongan-potongannya ya. Kita makan atau kita letak di meja, jatuh ke lantai. Ambil. Jangan gengsi, gengsi nanti dikira orang congok, orang rakus. Enggak, ambil. Kita melaksanakan sunnah Rasulullah, ambil. Ya, karena dia masih bisa dimakan dan kalaupun ada kotoran dibersihkan. Demikian. Jadi kalimat falyumit marobahu, hendaklah dia dia bersihkan dari makan tersebut, artinya juga makanan yang memang bisa dibersihkan. Ya kalau ada orang makan durian kemudian jatuh ke pasir, itu gimana cara bersihkannya? Gak akan mungkin parsnya dibersihkan, kemudian sesuatu yang bisa dibersihkan ambil ikhwatiddin. Ya. Dan itu sunnah Rasulullah SAW. Jangan gengsi. Makanya kalau kita tidak mau mengutipi apa yang jatuh, hati-hati makan. Terkadang kita lihat ada yang makan nasi itu begini, ngambilnya begini, dilempar begitu, berserak, masya Allah, berserak. Yang masuk setengah lagi berserak. Makanya hati-hati, ajarkan anak kita makan rapi. Ajarkan anak kita makan dengan cara baik, jangan sampai banyak yang terbuang. Memang kalau ayah-ayah kita dulu katakan, nak makan nak, nanti kalau nggak dimakan ini dikutip, nanti kalau nggak dimakan nanti nasinya nangis, kan gitu dulu tuh. Ya orang sekarang mana seperti itu, nggak ada nangis kok gitu. Jadi kita katakan apa? Sunnah Rasulullah yang menyuruh seperti itu. Kalau enggak, berarti kita sedang menyediakan makan untuk setan. Jadi kalau di rumah kita seperti itu, berarti setan di rumah kita itu gemuk-gemuk, semakin mantap dia menggoda kita untuk berbuat dosa. Selanjutnya, kalau kita punya minuman, ya
Kita punya minuman, kemudian minuman kita di situ jatuh lalat misalnya. Nah, atau makanan kita makan berkuah misalnya, lontong misalkan ada yang kuahnya tuh, ya. Atau gulai kan ada kuahnya, masuk lalat, maka caranya ikhwatiddin dicelup, dibuang. Hadisnya yaitu sabda Rasulullah, "Idza waqa'a adz-dzubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu tsumma yanza'hu fa inna fi ihda janahi adda wa fil ukhra shifa." Apabila makanan salah seorang kalian kejatuhan lalat, maka dicelup tuh lalat. Kemudian dibuang. Kenapa? Karena di salah satu sayapnya itu ada racun dan yang satu lagi ada penawarnya. Jadi kalau hadis ini kan terkait dengan minuman. Berarti dengan makanan yang berkuah juga begitu. Artinya kalau dia masuk ya dicelup juga. Karena sayapnya yang satu itu bisa menawarkan racun yang ada di sayap yang satu lagi. Demikian ikhwatiddin rahimani Allahu wa iyyakum. Kemudian kalau Anda yang sudah punya istri, nah ini dia. Kalau Anda yang sudah punya istri, maka cobalah sekali-sekali sulangi istri, ya. Karena itu besar pahalanya ikhwah, ya, besar pahalanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Sa'ad, Rasulullah SAW bersabda kepada Sa'ad, "Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha." Tidaklah engkau memberikan nafkah yang mengharapkan pahala Allah kecuali Allah memberimu pahala. Hatta ma taj'alu fi imra'atik, sampai makanan yang engkau sulangi di mulut istrimu. Jadi ini hadis bisa dua maksud. Pertama yaitu ya nafkah tersebut yang sudah kita sediakan sampai ke mulut istri kita. Artinya istri makan sendiri. Bisa makna kedua zohirnya yaitu yang engkau sulangi. Nah demikian ikhwatiddin. Jadi ya dalam masalah ini ya kalaupun nggak terus-terusan mungkin bosan, ya cobalah sekali-sekali disulangi istri ya. Demikian insyaallah rumah tangga akan semakin romantis. Kemudian ikhwah, selanjutnya kalau kita makan, apalagi makan bersama kawan-kawan yang lain, ya, cobalah jangan mementingkan diri sendiri. Itu dia. Kadang-kadang kan kita melihat, waduh, teman yang datang misalnya ada 5, sementara ayam hanya 4 potong. Berarti kan yang satu gimana ini? Jangan kita berlomba yang penting kita dapat, yang lain gak dapat terserahlah. Jangan ikhwatiddin. Hendaklah kita lebih mendahulukan yang lain. Demikian. Dan ini karakter para sahabat ikhwatiddin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Hasyr ayat 9, wa yu'thiruna ala anfusihim. Mereka selalu mendahulukan orang lain, tidak mementingkan diri mereka. Walau kana bihim khassasah, padahal mereka sendiri butuh. Jadi hendaklah kita ambil yang lain dulu lah, begitu. Kita dahulukan. Kalau ternyata teman kita memang ada yang nggak ngambil, baru kita lah ngambil. Jangan sampai kita lebih dulu. Yang lain mau nggak dapat terserah. Yang penting awak lah dulu. Yang penting aku dulu yang dapat. Yang penting aku dulu kenyang. Jangan ikhwatiddin. Ya, ini bukan karakter seorang ahli sunnah wal jamaah. Selanjutnya kalau kita makan jangan kekenyangan. Ya, jangan kekenyangan. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma wa'a ibnu Adam wiya'an syarram min batni." Tidak ada karung yang diisi oleh anak Adam lebih buruk ketimbang perutnya sendiri. Ya, lebih buruk ketimbang perutnya sendiri. Kemudian, kafa bir mar'i ukulat ayyukim nasulbah. Cukuplah seorang itu makan yang bisa menegakkan tulang punggungnya. Bisa tegak tulang punggungnya. Kalau ada yang makan, habis makan, bukan tegak tulang punggungnya, malah tersender begini. Malah nggak bisa bangkit, berarti dia telah menyalahi sunnah Rasulullah dalam masalah makan. Orang itu habis makan, dia semangat. Kalau Anda habis makan, malah tertidur, terkapar, apalagi tak bisa sholat tarawih, nggak bisa pergi ke masjid, sudah kekenyangan. Jangankan mau sholat, mengangkat badannya pun sudah susah. Ikhwah, berarti dia telah melampaui apa yang telah dibatasi oleh syariat. Kemudian, fa in kana la mahala, kalau memang dia harus makan juga, fa thuluthun li ta'amihi,
maka sepertiga untuk makanannya, wa thuluthun li syarabihi, dan sepertiga untuk minumannya, wa thuluthun li nafasi, dan sepertiga lagi untuk nafasnya. Jadi kalau ada orang yang makan habis itu minum kemudian susah napas. Susah napasnya seperti orang kena corona gitu mungkin. Ya, berarti makannya kekenyangan. Ya. Itu tidak dibenarkan dalam syariat kita dan akan mengundang banyak penyakit, ya. Akan mengundang banyak penyakit. Selanjutnya, masih tentang makan. Setelah kita selesai makan, ini kan ada apa namanya ya? Ada tangan kita masih ada bekas-bekas makanan dan di apa namanya di piring kita juga mungkin masih ada bekas-bekas makanan. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Waliyuslita ahadukum sahfata. Hendaklah kalian bersihkan piring kalian. Jadi jangan biarkan ada 1 butir nasi, 2 butir nasi. Bersihkan yang maksudnya yang bisa dimakan. Bukan berarti ada tulang ikan, bersihkan. Jangan dimakan tulang ikan. Ya. Yang bisa dimakan. Kan sering orang ikhwafin kita lihat. Dia makan ambil, kemudian sengaja ditinggalkan 1/4. Sengaja. Kenapa? Supaya dia terlihat terlihat ya piai lah gitu. Orang yang nggak ada terkesan orang yang rakus. Ikhwah, jangan pedulikan itu. Jadi ketika kita makan, bersihkan piring kita. Jangan ada tinggal satupun makanan itu. Mengapa demikian? Fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum takunu barakah. Karena kalian tidak tahu di mana makan itu yang ada berkahnya. Jangan-jangan ada sebutir nasi yang di sudut talam kita itu ataupun di sudut piring kita yang nggak kita makan. Jangan-jangan di situ ada berkahnya. Ya. Jadi bersihkan. Demikian. Oh nanti Ustadz dibilang orang-orang rakus, biarin. Kita sekarang sedang mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ridho nas ghayatun la tudrak. Kalian ingin mendapatkan ridho manusia, gak akan pernah kalian dapatkan. Wa ridho Allah ghayatun la yutrak, ghayatun la tutrak. Adapun ridho Allah yaitu tujuan yang gak bisa kita tinggalkan. Jadi yang penting ridho Allah, bukan ridho manusia. Banyak orang yang menganggap seorang itu orang sesat padahal dia sedang melaksanakan sunnah Rasulullah. Jenggot, wah sesat. Kenapa? Kenapa berjenggot? Sausnya cukur lah, demikian. Jadi kalau orang yang kita, komentar orang yang kita perhatikan, yang harus kita dengar, gak akan ada selesai-selesainya ikhwatiddin. Ya. Kita berbuat baik saja akan orang katakan pencitraan. Apalagi berbuat buruk. Jadi apa? Gak akan ada baiknya. Kalau mereka memang orang-orang yang tidak mengerti ilmu. Makanya udah yang penting kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Yuhibbukumullah. Katakan ya Muhammad kepada mereka, apabila kalian mencintaiku, maka fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah. Niscaya kalian akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni dosa kalian. Ya sudah, kita yang penting kita dengan Allah. Ya, enggak usah hiraukan orang, kita bersihkan. Ya tentunya ikhwah, ketika kita makan, apalagi ketika walimah, janganlah kita ambil menggunung begini, Masya Allah. Sudah menggunung, makannya habis licin, Masya Allah. Kita laksanakan semua, kita ambil ala kadarnya, ya, kita ambil ala kadarnya. Dan ketika kita selesai, licin, Masya Allah, ya, bersih. Itu yang tukang yang di dapur pun, Masya Allah, tinggal mudah membersihkannya. Nggak banyak sampah dapurnya. Ya, tapi ingat sekali lagi, yang memang bisa dimakan, bersihkan. Selanjutnya ikhwatiddin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ka'ab bin Malik, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukumut ta'am." Apabila salah seorang kalian makan, fala yamsah yadahu bil mindil hatta yal'aqaha ayul iqaha. Janganlah dia bersihkan tangannya dengan serbet atau tisu sampai dia jilat terlebih dahulu atau dia minta jilatkan ke orang lain. Demikian. Jadi mungkin di tangan kita tuh ada makanan yang nempel, ambil, dijilat. Dijilat, ya. Atau ada orang lain yang menjilatkan. Ya biasanya kalau teman yang akan mungkin lah dia mau menjilat, ya. Istri lah, ya. Jari antum dijilat oleh istri, jari istri antum yang jilat. Masya Allah kan.
Demikian. Nih Dek, jilatkan Dek. Begitu. Nanti istrinya dia yang jilatkan tangannya. Demikian. Intinya ikhwafidin, jangan biarkan ada satu makanan pun yang tersisa di tangan. Dalam riwayat yang lain, fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi takunu barakah. Karena dia enggak tahu di mana makanan ada berkahnya. Jangan-jangan ada butiran-butiran yang ada di tangannya. Misalnya nih dia lagi makan donat nih ya. Ada coklat-coklatnya tuh di tangan. Jilat. Jangan-jangan coklatnya di situ ada berkahnya. Taib ikhwatifiddin rahimani Allahu wa iyyakum. Selanjutnya apalagi ikhwah? Selanjutnya yang perlu kita ketahui yaitu setelah kita makan, ya. Setelah kita makan, maka hendaklah kita mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengucapkan doa. Di antara doanya yaitu alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Itu di antara doanya. Atau alhamdulillah. Jangan tunggu sendawa dulu baru alhamdulillah. Habis makan dah kenyangan nih, kenyang. Baru ketika baru alhamdulillah. Kalau enggak alhamdulillah dia. Sehingga ada sebagian orang yang mengira bahwasanya sunnah kalau seorang itu sendawa mengucapkan alhamdulillah. Enggak, ikhwatiddin. Ada orang sendawa itu karena masuk angin, bukan dikarenakan kenyang, bukan dikarenakan habis makan. Makanya ikhwatiddin, setelah makan ucapkan alhamdulillah, ya. Atau yang kita katakan tadi alhamdulilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi hauli minni wala quwwah. Ada lagi doa yang lain yaitu alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa wa sawwaghahu wa ja'alahu makhraja. Ya ikhwatiddin, saya kira itu sajalah sepertinya yang penting untuk kita ketahui. Ada sih yang beberapa hal lain, tapi sepertinya waktu kita sudah semakin sempit ya. Seperti masalah kalau kita diundang orang, apalagi undang buka berpuasa, setelah makan kita penting loh untuk mendoakan orang yang mengundang kita, seperti Allahumma at'iman at'amani waskiman saqani, atau Allahumma firlahum warhamhum wa barik fi ma razaqtahum, ya. Demikian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Nah, saya kira itu sajalah. Semoga bermanfaat ya apa yang kita telah bahas tadi. Ya, jangan lupa setelah itu cuci tangan, ya bersih-bersihlah. Karena Rasulullah katakan, man bata wa nama fi yadi ghamrah lam yaghsilu fa asaba syai' fala yalumanna illa nafsah. Barang siapa yang tidur sementara di tangannya masih ada makanan yang belum dia cuci, lantas dia terkena sesuatu, mungkin entah digigit tikus atau entah digigit lipas, maka jangan dia sesali kecuali dirinya sendiri. Maka cucilah tangan Anda, ya, supaya nanti tidak mengundang hewan-hewan berbisa, ya, menggigit tangan Anda. Demikianlah ikhwatiddin, qulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Baik, bagi yang mau bertanya silahkan kirim pesan singkatnya ke 0895 6113 2778. Sekali lagi, bagi yang ingin bertanya silahkan kirimkan pesan singkatnya di 0895 6113 27778. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana dengan doa sebelum makan, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ikhwatiddin, memang ada hadisnya, tapi hadis ini ada diriwayatkan oleh Ibnu Sunni, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Sunni dan Ibnu Adi, tapi hadisnya dhaif. Bahkan ada yang menyebutkan hadisnya dhaif jiddan, dhaif sekali. Ya, jadi kita pakai hadis yang ada yang sahih aja, ya, yang sahih aja. Jadi Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar, hadisnya dhaif jiddan. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya ikhwah, Assalamualaikum Ustaz, apa hukumnya makan sambil berdiri? Ikhwah, makan sambil berdiri
memang ada khilafiyah di kalangan para ulama, boleh dan tidaknya makan sambil berdiri. Syekh Albani rahimahullah menyatakan tidak boleh makan sambil berdiri. Beliau mengambil dalil dari Anas bin Malik. Ketika Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan tentang hadis larangan minum sambil berdiri, kemudian beliau ditanya, "Fal akl, bagaimana dengan makan?" Beliau katakan, "Syarrun wa akhbath." Kalau makan sambil berdiri itu lebih buruk dan lebih kotor. Jadi dari sini Anas bin Malik radhiyallahu anhu berfatwa bahwasanya kalau minum sambil berdiri tidak dibolehkan, apalagi makan. Nah, begitulah. Jadi kata Syekh Al-Albani rahimahullah dalam fatwa beliau mengatakan ya harus kita mengikuti pemahaman para sahabat. Adapun yang pendapat yang mengatakan boleh, ikhwah, mereka berdalilkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, di mana dari Abdullah bin Umar mengatakan kunna na'kul wa namshi wa nashrab qa'iman wa nashrabu qiyaman. Kata Abdullah bin Umar, kami pada zaman Rasulullah, ya, kami makan sambil jalan dan juga kami kami minum sambil berdiri. Makanya sebagian ulama mengatakan makan sambil berdiri itu hukumnya makruh. Tidak sampai pada derajat haram. Ini seperti Syekh bin Baz, ya, Syekh Ibnu Utsaimin. Syekh Shalih Ibnu Utsaimin juga menyebutkan dalam kitab beliau Syarah Riyadhus Shalihin. Beliau menyebutkan bahwasanya hukumnya makruh. Artinya kalau dibutuhkan boleh. Karena makruh itu bisa berubah menjadi boleh kalau memang dibutuhkan. Kalau dibutuhkan boleh, ya. Tetap kalau duduk itu lebih afdol. Makanya makan sambil berdiri itu tidak sampai pada derajat haram. Allahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum memakan makanan yang di dalamnya makanan tersebut ada kandungan emas? Hukum memakan makanan yang di dalam makanan tersebut ada kandungan emas. Masya Allah. Seperti es krim yang ditaburi serbuk emas sekian karat di atasnya. Syukran kathiran. Emas dimakan. Masya Allah. Luar biasa ini makanannya. Mengandung emas. Jadi es krim ada taburan-taburan. Nanti bukan emas betulan. Mungkin warnanya saja enggak. Taib ikhwafidin rahimanallahu wa iyyakum. Oke lah, kita jawab saja. Ada kaidah yang sering kita sebutkan, di mana dasarnya yaitu huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah yang telah menciptakan semua yang ada di muka bumi ini untuk kalian. Semua yang ada di muka bumi ini untuk kalian. Tadi juga telah kita bacakan firman Allah, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Wahai sekalian Rasul, makalah yang baik-baik. Jadi kalau memang taburan emas itu memang ada ada baiknya untuk kesehatan kita, ya, dan memang terbukti ada baiknya, ya nggak ada masalah, ikhwah. Ya. Karena larangan emas itu ikhwafiddin untuk laki-laki dipakai, ya, cincin. Itu nggak dibolehkan. Atau menggunakan wadah makan dan minum pakai emas, dari emas dan perak, itu nggak dibolehkan. Kalau kalaupun memang ada, ya, baru kali ini pula saya dengar. Kalau memang itu memang baik, ada fungsinya, ada baiknya, ya, maka nggak ada masalah. Karena emas itu walaupun yang bukan haram, bukan benda yang dimakan, tetapi kalau memang diolah sehingga baik untuk tubuh, ya, maka tak apa-apa dimakan. Ya, tidak mengapa dimakan. Allahu a'lam bis-shawab. Berdasarkan ibahatul asliyah. Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh. Sampai ada dalil yang mengharamkan. Allahu a'lam bis-shawab.
Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana jika kita mendapat undangan makan dari teman kerja non-muslim di rumahnya, apakah kita harus menolak? Ikhwafidin rahimanallah wa iyyakum, perhatikan. Rasulullah SAW pernah memenuhi undangan makan seorang wanita Yahudi dan Rasulullah datang. Ya. Tapi ternyata makanan tersebut ada racunnya. Yang kita ambil di sini Rasulullah datang memenuhi undangan makan tersebut. Jadi yang perlu kita perhatikan, apakah makanan yang disuguh itu halal apa tidak? Itu dahulu. Apakah makanan yang disuguhkan itu dibolehkan apa tidak? Demikian ikhwafiddin. Ya. Sebab dalam hadis Rasulullah SAW bukan hanya makanan saja yang diperhatikan dari undangan dari bukan hanya makanan saja, wadahnya juga diperhatikan. Ada sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna bi ardin qaumi ahli kitab. Ya Rasulullah, kami itu sekarang berada di kampungnya orang ahli kitab. Afana kulu bi aniyatihim, bolehkah kami makan dengan bejana-bejana mereka? Faqal, Rasulullah menjawab, la ta'kulu fiha. Jangan kalian gunakan bejana-bejana mereka. Illa alla tajidu ghairaha, kecuali kalau tidak ada yang lain, faghsiluha faqulu fiha. Kalian basuh, kalian cuci bersih-bersih, baru kemudian kalian makan, gunakan. Jadi pertimbangan itu. Tapi kalau hanya terkait dengan memenuhi undangan, itu nggak ada masalah. Karena Rasulullah pernah memenuhi undangan makan dari seorang wanita yang beragama Yahudi. Allahu alam bissawab. Ustadz, sunnahkah minum air zam-zam itu berdiri? Haruskah menghadap kiblat? Mengenai minum, insya Allah pertemuan kita besok kita akan bahas khusus tentang masalah minum. Ya ikhwah, saya kira itu sajalah pertemuan kita pada sore hari ini. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat sehingga makan kita itu memiliki nilai ibadah. Ya, makan kita memiliki nilai ibadah dan ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi ikhwah, ketika kita mengajarkan kawan-kawan kita ataupun anak kita, kita katakan, nak makan pakai tangan kanan. Kalau anak kita mengatakan, kenapa ya? Kenapa bi? Kasih tahu bahwasanya Rasulullah SAW yang menyuruhnya. Jadi nisbatkan adab ini kepada Rasulullah, nisbatkan sunnah ini kepada Rasulullah. Jangan gantung dia, ikhwatiddin. Itulah ikhwatiddin, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Jangan lupa jaga jarak, jauhi kerumunan dan di rumah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.